Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi kita akan membahas tentang praktikum. Praktikum, 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 laporan, praktikum, laporan, praktikum, laporan. Bahagia. Kali ini di pertemuan ke-13, 12. Pertemuan ke-12 tentang analisis fragmentasi ruang. Sebelumnya, dalam praktikum ini perlu dipersiapkan bahan-bahannya seperti materi praktikum 12, kemudian data LULC atau line use line cover, serta kita perlu menginstal aplikasi Fragstat terlebih dahulu. Aplikasi Fragstat yang kami gunakan di sini pada pertemuan kali ini adalah Fragstat 4.2/64. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, sebelum kita menuju ke praktikum fragmentasi ruang, ada beberapa hal berkaitan fragmentasi yang akan coba saya sampaikan ya. Jadi apa yang saya tangkap selama praktikum akan saya bagi di sini. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Yang pertama, apa sih fragmentasi itu? Nah, fragmentasi itu secara garis besar adalah terpecahnya habitat yang sebelumnya menyatu. Fokusnya itu pada perubahan struktur ya, perubahan struktur secara spasial, bukan hanya sekedar penurunan luas di habitat tersebut. Contohnya hutan nih, hutan yang seluas 10 hektar misal atau 100 hektar, kemudian dibelah oleh jalan. Nah, luasnya tetap masih 100 hektar, tapi terfragmentasi atau terpecah-pecah terbelah dari dibentuknya jalan tersebut gitu. Misalnya gambarannya itu seperti ini. Misalnya ini habitat ya. Hutan ini habitat ini seperti pizza ini. Awalnya itu intact, kemudian ketika terpecah jadi terfragmentasi. Ini terfragmentasi secara moderat. Moderat atau pertengahan lah atau mending dan mending. Dan juga ini kemudian kalau semakin besar pemisahnya berarti terfragmentasi secara high gitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan fragmentasi ini ya. Yang pertama ada landscape. Landscape itu bentang alam. Jadi area keseluruhan ini namanya landscape yang heterogen secara spasial ya. Kan ini tersusun dari berbagai elemen seperti pegunungan, lahan, habitat, ekosistem yang saling terhubung dan lain sebagainya. Ini disebutnya ini disebutnya landscape. Nah, kemudian komponen-komponen landscape itu secara umum ada tiga, yaitu path, metrik, dan koridor. Gambarnya seperti ini. Path itu kepingan habitat. Nah, ini sekeping habitat ini namanya path. Kemudian metrik. Metrik itu yang menutupi lahan secara dominan dalam landscape, dalam suatu landscape ya. Ini landscape, ini path, kepingan-kepingan habitat. Nah, penghubungnya jalur antar path ini disebut koridor. Jalan atau jalur penghubung antar kepingan habitat, penghubung antar path. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah dari pengertian ini kan eh, landscape nih, ada path, koridor, dan metrik. Dari hal tersebut berarti kalau misalnya contoh ini adalah sebuah landscape, maka path itu kan tadi kepingan habitat ya. Ini contoh path itu berarti ini kepingan habitat. Ini path, sekeping habitat. Matriksnya berarti kan yang dominan ini metrik.
Matriks misalnya ini itu rumput ya, rumput-rumput yang ini, yang luas ini, matriksnya. Nah, kemudian ini sedikit ekosistem ilalang ini juga termasuk pet, karena kan sekeping habitat. Nah, berarti koridornya ini yang menghubungkan antar pet satu dengan pet lainnya. Ada juga mosaik. Mosaik itu yang bercampur baur secara abstrak banget, secara sangat abstrak. Ini mosaik ada petnya, ada koridornya, ada eh, matriksnya, tapi ter- tercampur banget. Nih, kurang lebih seperti ini. Nah, contoh lagi, berarti kalau kayak gini, berarti gimana? Petnya berarti apa? Petnya, iya, cool. Ini petnya. Nih, sekeping-keping ini, kepingan habitat-habitat ini, berarti disebut pet. Terus, metriknya, Anda benar. Ini metrik yang secara umum paling dominan ini berarti sawah-sawah ini berarti disebut petrik. Metrik, pet, metrik, petrik. Kemudian koridornya berarti yang ini jalan-jalan ini yang menghubungkan antar pet satu dengan pet lain. Ini kan menghubungkan pet ini terus jalan ke sana, di sini ada pet lagi, terus jalan ke sana, di sini ada pet lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu, apa sih analisis fragmentasi itu? Kenapa kita harus menganalisis gitu fragmentasi tersebut? Nah, proses analisis fragmentasi ini untuk mengetahui proses merupakan proses untuk menilai bagaimana habitat tersebut terpecah menjadi pet-pet kecil. Jadi kita memberi nilai untuk proses pecahnya habitat-habitat tersebut. Juga bisa untuk menganalisis struktur spasial ekosistem. Jadi untuk mengetahui ekosistem ini tuh struktur spasialnya itu seperti apa, strukturnya secara spasial itu seperti apa. Kemudian untuk mengukur efek ekologisnya dari perubahan spasial tersebut dan juga menggunakan metrik kuantitatif untuk menilai kualitas dari suatu lanskap. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa harus belajar analisis fragmentasi? Karena, nah ini penting nih, karena landscape yang terfragmentasi itu fungsinya udah tidak sama atau sudah tidak seperti semula ketika masih dalam bentuk landscape yang utuh. Sekali lagi ya, analisis fragmentasi ini penting karena landscape secara spasial itu yang masih utuh, itu ketika sudah terfragmentasi, kualitasnya sudah tidak sama lagi seperti sedia kala ataupun fungsinya itu sudah tidak sama lagi. Meskipun luas hutannya sama, meskipun luasnya sama. Jadi bisa untuk menilai kesehatan ekologis, mendeteksi fragmentasi halus yang tidak terlihat untuk mendukung perencanaan tata ruang ke depannya, memahami konektivitas habitat, memahami pergerakan satwa ini penting banget. Terus ini sangat penting ya, mengidentifikasi resiko ekologis seperti age effect, isolasi populasi, terus lalu juga memantau dinamika perubahan landscape jangka panjang. Jadi analisis fragmentasi ini sangat penting ya. Oh ya, sebelumnya ini ya, kami dari kami itu mengucapkan duka yang mendalam untuk saudara-saudara kami saudara-saudara kita di Sumatera ya. Semoga bisa segera pulih, bisa segera membaik kondisinya dan kita semua diberi kesabaran dan bisa saling menguatkan. Kita lanjut ya, lanjut ke ini contoh apa namanya hasil fragmentasi. Misalnya nih ya, misalnya ini awalnya hutan yang utuh dan yang sehat, yang utuh lah. Itu kan keberagamannya tinggi. Kemudian eh, konektivitasnya tinggi juga ya, konektivitas, keberagaman dan lain-lain. Lalu lama-lama semakin terfragmentasi ini ada bopeng, ada apa namanya ini, ada
perubahan struktur spasial gitulah ya bahasanya perubahan struktur spasial dan kualitasnya pasti berubah kan dari yang awal kan seperti ini nah dia lama-lama jadi berubah seperti ini struktur spasialnya nah analisis fragmentasi ini untuk menilai baik penilaian antar pet, antar metrik ataupun konektivitas dan keterhubungannya satu sama lain. Jadi analisis fragmentasi ini itu juga mempunyai tingkatan ya. Kita bisa menganalisisnya itu dalam volume atau ruang yang paling kecil, bisa dalam skala pet dan level pet. Ya, berarti kita hanya menganalisis di eh, pet tertentu saja yang kita analisis cakupannya. Bisa juga kelas level untuk mengetahui suatu kategori habitat, misalnya hutan gitu, dan juga bisa pada level yang lebih tinggi yaitu keseluruhan ini. Jadi bisa kita analisis segini saja, bisa segini, bisa juga segini. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa segini, bisa segini. Nah, penjelasan lanjutannya seperti ini. Part level itu mengukur ukuran misalnya, terus bentuk, parameter, terus nearest neighbor atau keterdekatan, ketetanggaan paling dekat. Terus kelas level misalnya untuk mengelompokkan semua pet dari satu tipe habitat. Ini bisa berupa total area, jumlah pet, pet density, largest pet index, dan lain sebagainya. Misalnya sebuah kabupaten, contohnya apa ya? Contohnya Pemalang, di Pemalang. Berarti kalau kita gambarkan analisis petnya itu misal kalau landscape-nya kan keseluruhan tuh dari puncak kawah Gunung Slamet sampai dasar lautan di pantai utara misalnya di pantai utara Sendoyong gitu misalnya itu. Nah level untuk secara level skala level berarti kita mungkin mengukur pet di pantainya saja atau di gunungnya saja. Terus kelas levelnya bisa untuk mengelompokkan misal di bagian sini itu petnya itu tumbuhan-tumbuhan nanas, di sebagian sini itu hutan bakau, di sebagian sini itu apa gitu. Nah landscape levelnya berarti kita mengukur seluruh kabupaten itu menangkap pola gravitasi secara keseluruhan. Jadi dari kawah pesawat sampai ke dasar lautan asik. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, seperti tadi dikatakan ya, jadi fragmentasi itu juga bisa mengubah kualitas habitatnya. Misalnya nih, ini awalnya hutan yang utuh, hutan yang utuh. Kemudian terfragmen atau terpecah. Misalnya yang bagian sini itu jadi heterogenitasnya berkurang. Terus yang bagian sini kita buat homogen misalnya ditanamin sawit semua misal. Sawit, sawit ini kan sama-sama pohon ya, sama punya daun. Sawit, sawit, sawit. Apakah kualitasnya bakalan tetap sama? Oh no, this is exactly gonna be change. Akan berubah karena pertama dari diversity itu berubah. Walaupun luasnya sama ya, walaupun mungkin secara luas itu sama di luas segini tuh sama, tapi kita itu akan berubah secara diversity ya, connectivity, connectivity-nya juga berubah dan lain sebagainya. Jadi tidak sama. Ya kira-kira seperti itu lah. Bisa lebih lanjut bisa belajar lagi. Jadi dari analisis Prakstan ini akan banyak nilai yang bisa diperoleh seperti LPI atau Largest Pet Index, indeks pet yang paling luas, terus plan, percentage of landscape, AD, ED, its density, connectance index, indeks terhubungan, cohesion, SHDI, Xenon Diversity Index,
SIDI, Simpson Diversity Index, Shay, apa gimana nih cara bacanya? CI, Shannon Evenness Index, CI dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu ya gambaran analisis fragmentasi ruang. Kita langsung saja ke praktikumnya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS. Nah, dalam praktikum ini kita akan mencoba menganalisis fragmentasi ruang dari bahan yang sudah disediakan oleh kakak asisten kami terhormat. Itu kita akan menganalisis studi kasusnya fragmentasi ruang di Pulau Kilimatra, Lombok Utara. Sampai kita sudah. Oke, langkah pertama, mari kita tambahkan terlebih dahulu data yang akan kita analisis. Pertama, pada pertemuan kali ini kita coba analisis yang 2014 dulu ya, yang LULC 2014 N yang ini, sampai N data. Kemudian kita cek dulu di atribut tabel, karena atribut tabel. Nah, ini kan masih apa ya, masih banyak layer untuk yang keterangan layernya itu sama, tapi belum jadi satu. Maka kita dissolve terlebih dahulu. Oke, sorry, kegeser. Nah, kita dissolve dengan geoprocessing, dissolve. Nah, tunggu prosesnya LUNC, gitu 2014N, outputnya akan simpan di saya dissolve 2014. Dissolve, sini, dissolve 2014 aja, 2014N. Save. Jangan lupa yang akan kita dissolve itu kan layer, biar yang keterangannya sama itu menjadi satu. Jadi dicentang yang layer. Tadi kan kita udah lihat di atribut tabel ya. Oke, bismillah. Tunggu sebentar. Kalau sudah berhasil nanti akan muncul di layer dan juga tanda centang hijau di pojok kanan. Berhasil ya. Sudah muncul juga di sini. Setelah kita dissolve, kita klik kanan pada atribut tabel. Sudah ya. Sudah jadi lebih sedikit. Jadi yang sama itu layer yang sama sudah tergabung. Daripada tadi yang belum di dissolve tabel. Nah, ini kita menyamakan dengan ID yang sama dan layer yang sama. Kemudian kita coba membuat ID untuk masing-masing kategori layer ini. It failed. Field baru, misalnya nomor ID, NID kayaknya. NID ini tetap pakai sort integer ya. Oke, kemudian kita kasih angka dari 1 sampai 15. Oh, jangan lupa start editing dulu. Simpannya di soft 2014 kan. Oke, kita ganti beri penomoran. Sudah? Setelah sudah, maka kita ubah yang poligon-poligon ini akan kita ubah menjadi raster-raster. Caranya bisa langsung search saja ya. Polygon to raster. Search. Nah, ini yang polygon to raster convention tool. Klik. Tujuannya ke ini ya, dissolve 2014 and FID-nya ini. Nah, poly to raster. Saya coba cek lagi ya.
input filter ke dissolve, value fieldnya layer, penyimpanan default kelasnya 13. Siap. Langsung saja kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil ya, sudah muncul di layar dari hasil polygon to raster. Kita coba tarik ke atas biar terlihat perbedaannya. Proses polygon to raster sudah selesai. Kita coba cek di atribut tabel apakah berhasil atau tidak. Nah, ini tandanya berhasil ya, karena nilainya tidak 0. Kalau misalnya perlu diperbaiki, itu nilai di fieldnya itu angka-angka ini 0 semua atau 0. Selanjutnya raster to ASCII. Kita buka search, terus raster to ASCII, i-nya 2 ya, search. Nah, ini nih yang ini, raster to ASCII conversion tools. Kita klik, kemudian inputnya ke ini ya, poly to raster tadi. Kemudian penyimpanannya kita samakan saja. Kita samakan penyimpanannya dengan yang lain. Misalnya saya beri nama raster to apa ya, ASCII 2014N. Oh, gagal ya. Oh ya teman-teman, untuk ASCII ini kita usahakan penyimpanannya itu tidak terlalu jauh masuk foldernya. Jadi yang dekat saja. Misalnya saya akan buat folder atau misalnya saya akan simpan di download. Raster ASCII 2014N. Penyimpanannya jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh masuk ke dalam folder karena bisa gagal. Nah, terus kita running. Nah, ini sudah berhasil, sudah masuk juga ke layer. Kemudian teman-teman, setelah itu kita coba file yang raster to ASCII tersebut kita duplikat menjadi 2. Ini file ini kita duplikat menjadi 2. Kita copy dan paste saja di tempat yang sama. Kemudian satu file kita akan beri nama data, dan satu file lagi untuk legenda. Ini file pertama data, kemudian file satunya untuk legenda. Nah, pertama kita buka yang salah satunya terlebih dahulu.
Misalnya yang legenda, pada yang file legenda ini kita hapus yang datanya dan sisakan legendanya. Kita hapus dari sini, dari bagian ini sampai ke bawah, kita hapus semua di bagian datanya. Terus turun sampai ujung, dan nah sudah, kita hapus saja, delete. Nah cukup, kita sisakan legendanya. Kemudian kita save. Tutup. Ini bagian yang lain saya tutup semua saja deh, yang file-file kemarin kebuka. Nah ini hasil dari legenda yang tadi ya. Kemudian kita buka yang satunya lagi, yang data. Kalau yang legenda kita hapus datanya, maka untuk yang file data kita hapus legendanya. Kita hapus yang bagian legendanya dan sisakan yang bagian datanya. Baik ya, pada file data ini kita akan menghapus di bagian legendanya dan menyisakan untuk file datanya saja. Kita hapus seluruh data legenda dari sini sampai atas, hapus. Nah, kita sisakan yang file datanya. Jangan lupa untuk disimpan. Oh iya, for your information, file data ini ternyata angka-angka ini adalah ketika kita zoom out, ini akan membentuk gambar yang dari hasil peta tadi ya, angka-angka tersebut. Nah kita lihat, ini adalah gambar peta tadi yang terkode menjadi bentuk-bentuk angka-angka. Nah ini peta ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu export. Exportnya pertama kita open atribut tabel dulu, kemudian export dari sini ya exportnya ya, bukan yang dari file kemudian export, bukan, tapi yang dari sini export. Pilih penimpanannya, berikutnya adalah kita akan melakukan export, yaitu pertama kita open atribut tabel terlebih dahulu. Open atribut tabel, kemudian dari sini kita pilih yang export. Nah ini paling bawah. Kemudian kita atur penyimpanannya.
Jangan terlalu jauh. Misalnya saya akan memberi nama dengan ekspor 2014 video. Kemudian jangan lupa pilih penyimpanannya dalam bentuk text file. Saya coba cek lagi ya lokasinya. Jangan terlalu jauh ke dalam masuknya. Ekspor, masukkan ke layar. Ya. Yeah. Lokasi penyimpanannya di desktop bisa atau di download. Save. Oke. Munculkan di layar. Sudah ya, kita sudah berhasil mengekspornya. Berikutnya kita coba buka file hasil ekspornya. Kemudian kita edit bagian atas atau bagian judul. Kita edit semuanya pada bagian belakang dengan space T, space F dari atas sampai bawah ya, disamakan semua. Iya, tadi ada sedikit kendala karena mikrofonnya rusak, jadi harus kita ulangi sedikit nggak apa-apa. Tapi nah, yang pertama ini setelah kita ekspor ya, ini hasilnya. Terakhir kita ekspor, kita ubah judul di sini, juga keterangan di belakangnya sudah kita ubah juga. Kemudian selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi Fragstat-nya, Fragstat V4.2. Pertama kita klik yang new. Klik yang new, kemudian kita tambahkan datanya. Datanya ada di sini ya. Kita geser aja, ini nggak kelihatan, jadi perlu kita geser sedikit. Cukup. Nah, kita add layer terlebih dahulu. Add layer, pilih yang built-in raw SG grid. Nah, yang ini. Kemudian dataset name-nya kita browse, kita cari, kita masukkan yang file data. File data tadi kita nyimpannya di mana? Misalnya tadi saya simpan di download ya, tapi jangan lupa agar terlihat filenya kita ubah ke all file. All files. Nah, sudah muncul. Kita masukkan yang ASCII, hasil ASCII yang data. Open. Oke. Nah, tadi kan masih belum valid. Untuk validasinya, kita ubah tabel ini sesuai dengan isi legendanya. Isi legendanya bagaimana? Kita buka terlebih dahulu yang ASCII 2014 legenda yang tadi sudah kita simpan. Pertama, n calls. Jumlah kolom itu 250. Kolom
Jumlahnya ini ada 250. Kemudian barisnya, row-nya ya, and row-nya, jumlah barisnya itu 328. Kemudian cell size-nya, ini 13. Dan nomor data value-nya minus 9999. Ini tambah minus ya. Kalau yang lain nggak usah ya. Kayak background value ini di sini tidak ada, band juga tidak ada. Kita biarkan default saja. Yang no data value kita jadikan minus 9999 sesuai legenda tadi. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita masukkan juga legendanya di kelas description. Ini ada kelas description, browse. Kita masukkan yang file ASCII legenda. Jangan lupa agar terlihat filenya itu kita aktifkan yang all file. Masukkan yang legenda, open. Oke. Kemudian kita akan ubah, kita akan analisis di bagian eh, maaf. Setelah kita input layernya, kemudian kita analisis parameternya. Maka kita klik di tab atas ini, Analysis Parameters. Nah, klik. Yang akan kita analisis adalah Class Matrix dan Landscape Matrix. Maka kita centang di dua bagian ini. Class Matrix dan Landscape Matrix. Nah, pertama, Class Matrix terlebih dahulu. Yang Class Matrix ini, kotak kuning. Kita klik. Kita klik kotak kuning. Kita centang yang bagian percentage, plen. Percentage ini ya yang plen. Kemudian LPI juga. Dan yang HG. Untuk ini ya, menganalisis persentase luasannya yang paling luas dan edge density-nya. Setelah itu jangan lupa arahkan ke tab aggregation. Aggregation dari luasan tersebut, luasan kelas tersebut, kita akan mengetahui connectance-nya atau apa ya, konektivitasnya, keterhubungannya. Dan juga scroll ke bawah ya, dan juga cohesion-nya. Maka kita centang connectance index dan path cohesion-nya. Threshold ini berapa sih luasan keterhubungannya, maka kita atur misalnya dengan 500. Nah, maksudnya itu seperti ini. Eh, jadi kan jarak antar path itu kan kita akan mengetahui keterhubungannya. Nah, areanya itu kita batasi seluas 500 meter. Jadi misalnya masih dalam radius 500 meter, maka masih memiliki konektivitas yang tinggi, keterhubungannya yang tinggi. Kalau apa? Kalau misalnya di luar itu berarti sudah tidak memiliki konektivitas lagi seperti itu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Karena kan pet itu kan terpisah-pisah tuh oleh koridor-koridor dan juga oleh matriks. Nah, kita untuk mengetahui keterhubungannya, jaraknya itu bisa disesuaikan misalnya 500 meter. Ini disesuaikan dengan apa namanya penelitian yang akan dilakukan masing-masing ya, dengan skala yang akan dilakukan oleh masing-masing. Setelah kita atur class matrixnya, kemudian kita menuju ke landscape matrixnya. Nah, di landscape matrix
kita juga eh, centang yang LPI dan HG ini. Centang LPI dan HG, kemudian aggregation-nya jangan lupa kita klik juga yang connection index dan juga path cohesion index. Ini threshold distance-nya samakan dengan yang tadi ya, 500. Kemudian klik diversity. Diversity-nya kita klik yang SHDI, Simpson Diversity Index, kemudian Shannon, dan ini yang Simpson juga tapi Evenness Index. Kalau sudah, maka kita lakukan proses running. Kita running. Bismillahirrahmanirrahim. Proses. Klik. Nah, sudah. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa klik di tabel result ini. Tabel hasil. Klik. Nah, ketika sudah muncul ini, berarti berhasil. Sudah muncul hasilnya. Nah, ini nih. Ini kan sudah muncul hasilnya. Berarti berhasil. Jangan lupa disimpan. Save run as. Simpan di tempat yang eh, kita inginkan ya. Misalnya saya simpan di digabung aja dengan pertemuan 12 yang lain deh. Video pertemuan 12. Saya akan simpan dengan nama hasil run video pertemuan 12. Save. Sudah ya. Kemudian kita bisa buka hasil dari run tadi. Hasil run video pertemuan 12 tadi di mana ya? Hmm, ini. Yang 2014 hasil run video pertemuan 12. Nah, ini. Ketika kita ingin membuka hasilnya, kita pilih yang class. Yang class ini ya. Kita pilih yang class. Tapi kita membukanya untuk melihat datanya langsung bisa dengan Excel. Caranya buka Excel kosong terlebih dahulu. Buka Excel kosong. Aplikasi Excel yang kosong. Kemudian pilih Open. Pilih Open. Browse. Kita arahkan, kita navigasikan ke hasil run tadi, video pertemuan 12. Jangan lupa all file, um, all files, hasil run tadi mana? Ini yang class, open, kemudian eh, aktifkan di delimited next, koma, ini centang yang koma, next, ini biarkan general, next juga, oh finish. Nah, ini sudah muncul. Ini angka-angka yang hasil dari running tadi. Angka-angka ini representing plan, LPI, VLAN, LPI, HG, connect, and cohesion. Untuk yang LULC 2014. LULC di Pulau Gili Matra 2014.
Seperti ini ya kira-kira praktikum kita. Nah, kemudian teman-teman bisa juga untuk melakukan proses yang sama, misalnya untuk tahun berikutnya jika sudah ada datanya, atau jika kita menggunakan data yang disediakan Kak Asisten, kan tadi ada dua ya, 2014 sama 2010. Kita lakukan proses yang sama dari awal sampai proses ini untuk yang analisis yang 2010. Kemudian hasilnya hasilnya bisa kita input. Oh, Sorry. kemudian kedua hasilnya bisa kita input di ArcGIS untuk kita bandingkan. Ini saya sudah melakukannya kemarin. Saya coba perlihatkan contohnya ya. Nanti dari situ kita bisa lihat perbandingannya tuh. Untuk yang hasil dari fragmentasi 2014 sama 2010 itu kira-kira seperti ini, dan kita layouting di peta. Untuk proses layoutingnya sudah tahu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini kira-kira perubahan peruntukan lahan dan eh, analisis fragmentasi seperti konektivitas dan lain sebagainya. Setelah di layouting, dilegendakan seperti ini perubahannya, kurang lebih. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Sampai jumpa di praktikum-praktikum berikutnya.